terhormat saudara Saudara Doni Ropawandi selaku Ketua Umum PPI Malaysia periode 2017-2018. Yang terhormat Saudari Sofinatri Annisa selaku Ketua Badan Pemilihan Umum Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Yang kami hormati Saudara Muhammad Azkal Azkia Aziz selaku calon Ketua Umum PPI Malaysia periode 2022-2023, serta warga PPI yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Selamat datang di acara Uji Kelayakan Publik Calon Ketua Umum 2022 periode 2022-2023 PPI Malaysia. Dengan mengusung tema mewujudkan anggota PPI Malaysia yang berkualitas. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia yang merupakan badan khusus di bawah naungan PPI Malaysia yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum PPI Malaysia. BPU PPI Malaysia dalam menyelenggarakan pemilihan berpegang teguh pada prinsip adil, imparsial, independen, netral, dan transparan. Dalam rangka menjalani masa kampanye secara daring, BPU PPI Malaysia ingin mengadakan suatu kegiatan yang akan membantu mensukseskan kampanye para calon ketua umum. Dengan ini kami akan mengadakan acara uji kelayakan publik ketua umum, calon ketua umum PPI Malaysia periode 2022-2023 yang terdiri dari beberapa sesi dan 5 panelis. Dengan ini kami berharap dapat membantu mensukseskan proses pemilihan calon ketua umum PPI Malaysia periode 2022-2023. Baiklah, bentuk kegiatan pada ujian kelayakan publik kali ini ialah komunikasi interaktif secara daring dengan tema peran PPI Malaysia dalam meningkatkan sumber daya manusia. Acara ini dilaksanakan melalui platform Zoom Cloud Meetings pada hari Sabtu 03 Desember tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan secara online dengan durasi untuk kegiatan kurang lebih selama 120 menit dengan 15 menit untuk caketum menjawab setiap pertanyaan dari panelis dan 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari penonton. Kemudian acara ini dibuka secara umum untuk seluruh PPI kampus se-Malaysia. Baiklah, hadirin yang berbahagia, saya Alia Oktasia yang akan memandu acara kita di malam hari ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI Malaysia. 3. Kata sambutan Ketua Koordinator Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia. 4. Perkenalan singkat para panelis. 5. Pembacaan tata tertib uji kelayakan publik calon ketua umum PPI Malaysia periode 2022-2023. 6. Perkenalan caketum dan visi misi caketum. 7. Break. 8. Sesi tanya jawab bersama dengan panelis dan calon ketua umum. 10. Foto bersama dan yang terakhir penutup. Teman-teman yang berbahagia, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mars PPI Malaysia. Kepada yang bertugas disilahkan.
debu, semua harapan menjadi satu. Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia bersatu bersama menuntut ilmu demi meraih mimpi dan menjadi kebanggaan bangsa. Junjunglah martabat bangsa dan negara demi tanah air tercinta, bersatu dalam langkah berpacu dalam cita demi meningkatkan citra Indonesia. Bersatu dalam berpacu dalam cita demi kerja Indonesia. Dia tanya, ada detektif nggak kerja Baiklah, mungkin ada kendala jaringan. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, itu acara yang ketiga. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia kepada Saudari Sofina Trianisa. Waktu dan tempat disilahkan. No, position, relationship dengan nama user. Apa sih? Oh, bodoh. Why he ignore you? Oh, tidak. Macam. Bukan tadi banyak je. Fotonya. Dan where's your boyfriend? Ini bisa. Saya ulangi, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia kepada Saudari Sofina Trianisa. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PPI Malaysia tahun 2021-2022, Kak Muhammad Lutfi Alifanda. Yang saya hormati Dewan Pengawas PPI Malaysia 2022-2023, Kak Muhammad Khairi Hanif. Dan yang saya hormati calon Ketua Umum PPI Malaysia, Kak Muhammad Askal Askia Aziz, dan juga teman-teman PPI Malaysia yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan uji kelayakan publik pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja sekaligus puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW,
yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman, mungkin pada malam hari ini kita melaksanakan uji kelayakan publik dikarenakan calon Ketua Umum PP Malaysia nomor urut 2, Kak Muhammad Hafiz Fawaz, telah resmi dinyatakan mengundurkan diri. Jadi mohon permakluman kepada teman-teman PP Malaysia yang telah hadir, dikarenakan memang keputusannya dikeluarkan secara mendadak. Selanjutnya, sebelumnya, BPU PPIM telah memfasilitasi calon Ketua Umum PPI Malaysia 2022-2023 untuk memperkenalkan diri mereka melalui live Instagram BPU PPIM. Nah, pada malam hari ini diselenggarakan uji kelayakan publik Ketua Umum PPI Malaysia 2022-2023. Uji kelayakan publik Ketua Umum PPI Malaysia ini mengangkat tema mewujudkan anggota PPI Malaysia yang berkualitas dengan topik peran PPI Malaysia dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan faktor penting dalam satu organisasi. Kualitas sumber daya manusia memiliki arti dan keberadaan yang penting di lingkungan organisasi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, kita akan melihat di acara selanjutnya, peran PPI Malaysia dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Melalui uji kelayakan publik ini, kita akan menggali ide dan gagasan dari calon ketua umum, yaitu Kak Muhammad Askal Askia Aziz, dan juga pada malam hari ini kita telah kedatangan 3 panelis, ada Kak Andasmara, Kak Doni, dan Kak Karina, yang akan membantu mengungkapkan apa dan bagaimana ide dan gagasan yang disampaikan oleh calon ketua umum. Saya harapkan melalui uji kelayakan publik ini, teman-teman PPI Malaysia semakin mengenal calon ketua umum kita pada tahun yang pada 2022-2023. Kami sebagai Badan Pemilihan Umum pemilihan untuk calon ketua umum diharapkan dapat mengikuti segala rangkaian kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia. Selanjutnya, terakhir, untuk teman-teman PPI Malaysia yang telah hadir, saya mewakili Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia mengucapkan selamat menyaksikan uji kelayakan publik Ketua Umum PPI Malaysia 2022-2023. Pemilih berdaulat untuk PPI Malaysia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sofina Trianisa yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat, perkenalan para panelis untuk acara uji kelayakan publik Ketua Umum PPI Malaysia pada kali ini. Yaitu hari ini ada 3 panelis. Panelis pertama yaitu Kak Doni Ropawandi, yaitu Ketua PPI Malaysia periode 2017-2018. Kemudian ada Kak Karina Erianti, yaitu Wakil Koordinator Hukum Advokasi tahun 2021. Kemudian panelis yang ketiga yaitu ada Kak Andasmara R. Pranata sebagai Ketum BPIM periode 2019-2020 dan juga Wakil Ketua Dewan Pengawas PPID 2022-2023. Oke, kita lanjut. Karena sudah mengenal panelisnya, kita lanjut ke acara yang kelima, yaitu pembacaan tata tertib uji kelayakan publik Ketua Umum PPI Malaysia periode 2022-2023. Oke. Oke, boleh next slide. Mungkin
Baiklah. Jadi untuk tata tertib uji kelayakan publik calon Ketua Umum PPI Malaysia periode 2022-2023, tata tertib untuk audiens dan pendukung. 1. Pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda terhubung dengan koneksi internet yang lancar. 2. Rename nama akun dengan format berikut: panelis _ nama, caketum 1 _ nama, dewas _ nama, PPI kampus _ nama instansi _ nama. 3. Audiens Zoom dimohon tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan acara uji kelayakan ini berlangsung. 4. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur berjalannya uji kelayakan publik ini. 5. Audiens Zoom dan audiens YouTube PPI Malaysia dilarang berkampanye di kolom komentar yang mengandung unsur sara, menghina seseorang secara pribadi, agama, suku, ras, dan golongan, serta mengadu domba kedua belah pihak. 6. Ketika sesi pertanyaan PPIK dan publik dibuka, bagi audiens Zoom yang ingin bertanya bisa menanyakan via private Zoom ke username yang bernama kotak pertanyaan. Lalu pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator. Bagi yang ingin bertanya via YouTube boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya, tata tertib untuk kandidat. 1. Uji kelayakan terbuka untuk umum dengan tema yang telah ditentukan dan dipandu oleh moderator. 2. Waktu dimulai saat moderator mempersilahkan kandidat dan panelis untuk berbicara selama waktu yang ditentukan. 3. Moderator memiliki hak dan kewajiban menghentikan pemaparan kandidat setelah waktu habis. 4. Panelis diberikan waktu maksimal 3 menit untuk membacakan pertanyaan kepada calon ketua umum. 5. Kandidat diberikan waktu berbicara selama 3 menit dan kandidat lain tidak diperkenankan memotong dan dalam pemaparan jawaban. 6. Panelis diberikan waktu selama 3 menit untuk menanggapi jawaban kandidat. 7. Kandidat diberikan waktu selama 2 menit untuk merespon tanggapan panelis. 8. Berganti kepada panelis 2 dan 3 dengan pertanyaan yang berbeda dan mengikuti pola yang sama. 9. Kandidat hanya diperkenankan membawa alat tulis, kertas kosong, dan peralatan yang diperlukan untuk uji kelayakan publik. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara yang acara yang ke-6, perkenalan calon Ketua Umum PPI Malaysia periode 2022-2023, juga visi misinya yang akan dipandu oleh moderator kepada Saudara Hanif Lazuardi Novian Herman. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Lazuardi Novian Herman dari PPI University Putra Malaysia selaku moderator pada malam hari ini. Kita langsung bergeser saja ke agenda yang berikutnya, yaitu perkenalan calon ketua umum dan pemaparan visi misi dari calon ketua umum PPI Malaysia periode 2022-2023. Kami berikan waktu selama 5 menit untuk saudara calon ketua umum untuk perkenalan dan memaparkan visi misi dari saudara. 5 menit bisa dimulai ketika Anda sudah siap berbicara. Terima kasih. Dipersilakan kepada calon ketua umum. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin hanya memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar, calon ketua umum. Terdengar ya. Baik. Baik. Kalau gitu izinkan saya untuk memulai. Bismillah. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Askal Aziz. Seperti yang tertera di slide bisa dilihat. Saya merupakan salah satu student dari Bachelor of Computer Science di Al-Bukhari International University yang insya Allah akan segera lulus. Dan mungkin di sini singkat saja, saya di sini hanya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja unggulan saya. Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan visi saya. Memiliki sebuah slogan yang bertema sinergitas berkualitas, yakni mohon mengoptimalkan. Maaf, calon ketua umum, sebentar, ya. Sorry. Ini di kolom chat ada salah satu panelis yang untuk merequest untuk dipospon dulu, untuk di-live-kan di YouTube dulu, karena perkenalan dan pemaparan visi misi ini cukup penting ya kepada anggota PPI Malaysia secara keseluruhan. Jadi mungkin kepada panitia atau BPU jika dirasa sudah siap untuk live di YouTube,
mari kita lanjutkan kembali perkenalan dan pemaparan visi misinya. Bagaimana mungkin dari BPU? Iya Kak, boleh. Sedang diserahkan kepada Kak Mail untuk live YouTube-nya. Karena ternyata link live YouTube-nya baru diregenerasi lagi, diperbarui barusan oleh pihak PPIM-nya, pihak multimedianya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya Kak, kalau begitu. Baik, jika dari BPU ataupun panitia sudah siap dengan live YouTube-nya, mungkin boleh dikirimkan juga ya link live YouTube-nya di kolom chat Zoom, supaya mungkin teman-teman yang di Zoom bisa menyebarluaskannya agar teman-teman PPI Malaysia juga bisa menonton semua live uji kelayakan publik. Bagaimana dari BPU ataupun dari tim media? Apakah sudah ada progres?
Bagaimana dari tim BPU? Ini sudah hampir 6 menit, 7 menit ya. Apakah sudah ada update? Mungkin boleh dilanjut, Kak. Soalnya Zoom-nya juga di-record kok. Bagaimana teman-teman yang lain mungkin dari panelis ataupun audiens yang ada di dalam Zoom? Gancang. Gancang. Apakah berkenan untuk dilanjutkan saja sembari menunggu live YouTube atau menunggu live YouTube-nya saja nih? Oke teman-teman audiens yang ada di dalam Zoom, saya baru saja mendapatkan laporan bahwasanya mungkin sepertinya tidak bisa untuk melaksanakan live YouTube dikarenakan katanya ada dari sektor yang memegang Zoom-nya tidak ada link untuk live YouTube ya untuk sesi debat pada malam hari. Jadi mungkin tadi solusi yang disampaikan oleh panitia, oleh BPU mungkin ya kita record saja Zoom-nya. Selepas itu setelah acara selesai baru diupload ke YouTube. Mungkin seperti itu ya. Baik, jika tidak ada respon mungkin bisa kita lanjutkan saja karena berhubung waktu yang semakin larut ya. Silakan mungkin dilanjutkan kepada calon ketua umum Saudara Askal untuk melanjutkan perkenalan dan pemaparan visi misinya. Baik, terima kasih sebelumnya. Lanjut aja ya ke pemaparan visi. Baik, saya ulangi lagi. Jadi visi saya ini memiliki slogan sinergitas berkualitas, yakni merupakan potensi kebermanfaatan PPIM dengan menjadikan PPIM sebagai wadah sumber daya, menjadikan wadah pelajar Indonesia di Malaysia untuk belajar maksimalkan potensi diri dan untuk menjadikan sumber daya yang berkualitas berdasarkan pendidikan. Itu dari visi. Dan untuk misi, ada satu slogan yang saya canangkan, yaitu misi satu aksi, yang merupakan sebuah rangkaian dari sebuah misi. Yang pertama, misi yang saya akan bawa adalah sistematis dan inovatif dalam perencanaan strategis, aktual dan konkret dalam perencanaan taktis, strategis dan presisi dalam perencanaan operasional, komunikatif dan profesional dalam koordinasi, terbuka dan bersinergi maksimalkan peran PPI kampus dan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, kredibel dan transparan, reseptif dan kritis dalam evaluasi. Kurang lebih seperti itu misi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya beberapa program kerja unggulan yang akan saya bawa. Yang pertama, maksimal atau bisa disebut sebagai masa aksi optimal. Ini merupakan program yang berisi dengan rangkaian kegiatan dan perencanaan yang melibatkan diskusi dan kerjasama untuk membuat kolaborasi dengan pihak luar pengurus PPI Malaysia. Contohnya dengan PPI kampus dan seluruh anggota elemen masyarakat yang ada di Malaysia. Yang kedua adalah Cermat, Center of Measurement Analytics. Jadi merupakan sebuah panjangan tangan daripada Pusdatin. Jadi program ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas program kerja PPIM yang akan dikelola khususnya oleh Pusdatin. Jadi dengan eksistensi Pusdatin ini dan eksistensi dari program kerja Cermat ini, harapannya program kerja PPIM nantinya akan lebih bisa terukur, terevaluasi, dan lebih tepat sasaran. Jadi inti dari program kerja ini adalah kita akan bergerak berdasarkan data, act-based data. Lalu yang ketiga ada Let's Go PPIM, Les Sertifikasi Bareng Organisasi PPIM. Jadi mendukung dengan visi yang saya terapkan tadi, yaitu untuk menjadikan PPIM sebagai wadah belajar untuk mengembangkan sumber daya. Di Let's Go PPIM ini nantinya akan menjadi program di mana PPIM ini akan menjadi sebuah wadah yang akan bersinergi dengan beberapa platform e-learning yang ada untuk mengadakan workshop-workshop yang nantinya bakal berguna untuk seluruh pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Lalu yang terakhir ada Magistri, yakni manajemen strategis, dan ini merupakan program terakhir yang akan diimplementasikan sebagai bentuk komitmen kita untuk memantapkan kinerja PPIM nantinya. Mungkin kita bisa melihat hampir kebanyakan dari setiap kendala yang terjadi di PPIM ini dalam beberapa waktu belakangan ini, bahwa semua kendala yang dialami oleh PPIM Malaysia ini adalah kurangnya
manajemen yang baik dan persiapan yang sedikit. Maka dari itu, agar kendala seperti ini tidak lagi terulang, diperlukan adanya metodologi atau approaches yang sangat-sangat efektif untuk mengatasi itu semua. Jadi nantinya di program ini akan menjadi pembekalan PPIM sebagai manajemen tools bagi PPIM untuk memaksimalkan kinerja dan manajemen PPIM Malaysia. Jadi kurang lebih itu 4 program kerja yang akan saya jalankan. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu saja visi, misi, dan program kerja yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih calon ketua umum Saudara Askal atas pemaparan dan juga perkenalan dirinya ya, pemaparan visi misi dan juga perkenalan dirinya. Bergeser ke agenda selanjutnya, yaitu ada waktu break selama 3 menit sekaligus kepada para panelis untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada calon ketua umum. Panelis pada malam hari ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada 3 panelis pertama yaitu Bang Doni Ropawandi. Beliau ini akan memberikan pertanyaan seputar tema hubungan internal berkaitan dengan visi misi dan program kerja. Panelis yang kedua yaitu ada Saudari Karina Erianti. Beliau akan memaparkan pertanyaan terkait dengan sumber daya manusia hubungan eksternal di luar dari PPI atau NGO lain berkaitan dengan visi misi dan proker. Dan panelis yang ketiga ada Saudara Bang Andas Mara Rizky Pranata. Dia akan memaparkan pertanyaan terkait hubungan eksternal di dalam lingkup PPI berkaitan dengan visi misi dan proker. Mungkin saya berikan waktu kesempatan untuk ketiga panelis mempersiapkan pertanyaannya ya. Selama 3 menit dimulai dari sekarang sekaligus break untuk teman-teman audiens.
Baik, waktu habis untuk persiapan memberikan pertanyaan kepada calon ketua umum dari para panelis. Bergeser ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan dari panelis yang pertama, yaitu Saudara Bang Doni Ropawandi. Beliau akan memberikan pertanyaan seputar hubungan internal berkaitan dengan visi misi dan program kerja kepada calon ketua umum nomor urut 1. Kami berikan kesempatan kepada Bang Doni untuk memberikan pertanyaannya dalam waktu 3 menit, dimulai dari saudara panelis berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang? Aman? Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPU PPI Malaysia periode 2022-2023, dan saya hormati teman-teman Ketua PPI Cabang maupun calon ketua Saudara Askal. Mungkin saya tidak akan menghabiskan waktu sampai 3 menit. Saya akan bedah visi karena ini agak menarik sih. Karena saya akan membahas tentang visi misi Anda. Saya akan bahas tentang SDM. Ini kan ada menjadikan PPI Malaysia sebagai wadah bagi pelajar di Malaysia untuk belajar memaksimalkan potensi diri untuk menjadi sumber daya yang berkualitas. Saya ingin menanyakan sebagai wadah seperti apa yang Anda maksud? Apakah PPI sebelum ini kurang gagal untuk mengatakan hal itu? Apakah ada yang kurang? Tolong Anda jawab itu. Dari segi mana yang kurangnya? Karena Anda bilang di sini sebagai sumber daya yang berkualitas. Apakah sebelum ini tidak berkualitas? Silakan Anda jawab itu. Yang kedua, di dalam manajemen keorganisasian itu ada untuk pembangunan SDM itu ada namanya hard system tools dan soft system tools. Mungkin Anda bisa perincikan apa plan, do, checks dan action Anda untuk meningkatkan sumber daya manusianya PPI Malaysia, baik itu dari PPI Malaysia sendiri maupun dari PPI cabang itu. Apa langkah-langkah Anda? What is your plan, do, check, and action? Segitu aja dari saya. Simple, tapi jawabannya mungkin agak panjang. Terima kasih. Masih ada waktu, Bang Doni? Cukup? Udah cukup. Oke, Nanti siap. saya akan Terima feedback. kasih. Oke, terima kasih kepada panelis 1, Saudara Doni Ropawandi, atas pertanyaan disampaikan. Kami berikan waktu selama 3 menit juga untuk Saudara calon ketua umum nomor 1, Saudara Askal, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh panelis 1 tadi. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bang Doni atas pertanyaan yang luar biasanya. Dan di sini izinkan saya untuk memberikan tanggapannya. Jadi yang pertama, untuk pertanyaan pertama, tadi di sini Bang Doni sendiri sedikit menyinggung bahwa tentang SDM yang berkualitas. Apakah PPPM sebelumnya tidak berhasil dalam menciptakan SDM berkualitas? Dan bisa saya katakan saya tidak pernah berbicara seperti itu, tapi bisa sampaikan bahwa apa yang saya cantumkan di visi ini merupakan sebuah komitmen saya bahwa PPIM di kepengurusan saya nantinya haruslah memiliki kualitas yang sangat tinggi, yakni berarti artinya PPIM ini kinerjanya harus benar-benar terpantau, semua harus manajemen harus rapi, dan bagaimana caranya PPIM ini dapat menjadi wadah yang sangat efektif. Dan terlepas dari apakah sebelumnya PPIM ini berhasil atau tidak, ya tentu saja kalau misalnya PPIM yang sebelumnya berhasil, nantinya harus bisa lebih baik atau setidaknya belajar untuk bisa mengimprove dari yang sebelumnya. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa PPM sebelumnya tidak ada yang berkualitas, tidak, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah merupakan sebuah komitmen saya nantinya bahwa PPM ini sebisa mungkin harus menjadi tempat yang sangat berkualitas untuk tumbuh dan untuk belajar. Dan wadah yang saya maksudkan di sini adalah tempat di mana anak-anak semua pelajar Indonesia yang ada di PPM nanti dapat mengembangkan potensi dirinya, dapat mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Dan itu pun dapat dilihat dari beberapa program kerja yang saya canangkan tadi. Salah satunya aja adalah contohnya tentang Let's Go. Jadi Let's Go ini merupakan sebuah rangkaian di mana kita akan memberikan workshop, pelatihan-pelatihan yang akan mengedukasi beberapa pelajar Indonesia nantinya yang bersedia untuk di training, untuk disertifikasi, sehingga nantinya setelah mereka selesai dari PPIM, ada bekal setidaknya berupa sertifikasi yang real
untuk digunakan entah itu di dunia pekerjaan ataupun dunia akademik selanjutnya. Seperti itu. Itu salah satu contoh sederhananya. Lalu yang kedua adalah plan apa sih yang akan saya terapkan. Ini pun yang telah saya sampaikan tadi di program unggulan saya. Yang pertama adalah masa aksi optimal dan magistre. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kebanyakan masalah yang dialami oleh PPIM ini adalah kurangnya persiapan yang mantap. Jadi karena kurangnya persiapan inilah akhirnya efektivitas dan kualitas dari setiap program kerja ini akhirnya tertutup. Maka dari itu menurut saya seharusnya yang bisa kita mulai adalah dengan merapikan manajemen. Dan saya sendiri di computer science di jurusan saya belajar betul bahwa kita untuk merencanakan sebuah produk yang sangat berkualitas penting namanya pertama manajemen yang bagus berupa penanaman schedule yang lengkap, dan dari pengimplementasian schedule yang lengkap inilah kita bisa melihat SWOT-nya. Kita bisa melihat strength-nya di mana, kita bisa melihat weakness di mana, kita bisa melihat opportunity di mana, kita bisa melihat threat-nya di mana, sehingga pada akhirnya ketika kita mengetahui semua kondisi ini, kita dapat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Baik, Seperti waktu itu, habis. Calon Ketua Umum, terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan juga kepada panelis 1, Bang Doni, untuk memberikan respon atas jawaban yang telah dipaparkan oleh Calon Ketua Umum selama 3 menit juga. 3 menit dimulai ketika saudara panelis berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator sesi tadi. Saya belum mendapat jawaban untuk pertanyaan nomor 2 mengenai hard system tools-nya seperti apa, soft system tool-nya seperti apa, what is your plan, do, check, dan action-nya seperti apa. Mungkin banyak hal, mulai dari perubahan strategi, struktur keorganisasian gitu kan, kemudian juga kebijakan sumber dayanya masih seperti apa, perubahan perilaku manusia, itu Anda harus tahu itu kalau ingin merubah kualitas manusia. Dan katanya tadi ada perubahan akan meningkatkan kualitas manusia. Saya ingin memberikan penekanan khusus kepada si calon ketua ini. Misalkan ini Anda kalau memang Anda berani berbicara tentang kualitas, tentunya Anda berani berkomitmen dong untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia PPI Malaysia. Jika nanti saya tantang, jika 100 hari Anda tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah kualitas manusia ini karena ini saya berbicara tentang masalah internal ya, masalah internal struktural, masalah internal tercabang. Jika dalam 100 hari ini karena kita berbicara setahun ya. Jadi waktu singkat untuk pembenahan internal itu udah paling lama 3 bulan atau 100 hari. Jika dalam 100 hari Anda gagal untuk meningkatkan kualitas PPI Malaysia sendiri, karena saya masih punya tanggung jawab besar untuk ini, Anda berani tidak untuk meletakkan jabatan. Kemudian Anda berani nggak untuk mundur jika kualitas PPI Malaysia dan manajemen PPI Malaysia tidak ada perubahan sama sekali. Atau Anda berani nggak diturunin? Terima kasih. Masih ada waktu Bang Doni? Cukup? Cukup, saya Oke. singkat aja. Oke, siap. Terima kasih saudara panelis Bang Doni. Dipersilakan untuk saudara calon ketua umum untuk memberikan respon kembali atas tanggapan yang telah disampaikan oleh saudara panelis 1 selama 2 menit kali ini. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Bang Doni, terima kasih sebelumnya atas tanggapannya dan responnya. Saya menganggap ini semua adalah bagian dari pembelajaran. Ingin menanggapi yang pertama dulu tentang tadi ya cara manajemen plan dan lain sebagainya. Mungkin saya memiliki teori dan definisi yang sedikit berbeda dari Bang Doni sampaikan, tapi kurang lebih seperti ini, Bang. Jadi begini, saya sudah belajar bahwa namanya untuk memberikan produk yang sangat bagus, pertama tadi itu yang saya sampaikan, kita harus punya planning yang jelas, kita punya blueprint yang jelas dari mulai awal kepengurusan sampai akhir. Kita harus punya blueprint yang jelas. Mungkin kalau dalam bahasa anak computer science kita menggunakan sebuah diagram namanya Gantt chart. Jadi di situ kita pertama punya namanya pemaparan secara dari segi strategis, strategical planning. Nanti dari situ kita breakdown lagi semua sampai hingga ke berada di operational planning, di mana pada akhirnya setiap elemen-elemen yang ada di PPIM ini mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dan mereka tahu target apa yang harus mereka kerjakan. Dan pada akhirnya yang terpenting adalah maintenance. Jadi saya akan sangat mengusahakan di dalam program kerja magistre dan maksimal ini bahwa hampir bisa dibilang kayak setiap sebulan dalam beberapa waktu akan saya rutinkan namanya pemantauan strategis. Jadi di mana caranya kita sebisa mungkin tidak melewatkan momen-momen yang ada seperti itu. Lalu yang kedua, ini agak menarik pertanyaan karena bagi saya meletakkan sebuah jabatan ini bukanlah berada tanggung jawab saya, melainkan merupakan keputusan bersama. Karena
saya naik pun akan berada dalam keputusan bersama, dan saya hanya akan turun jika keputusan bersama, seperti itu. Jadi untuk secara kehendak mau atau tidak, saya kembalikan lagi semua itu berada di tangan keputusan bersama, karena menurut saya meletakkan jabatan saya hanya karena pemikiran saya itu merupakan sebuah egois. Jadi menurut saya semua harus dikembalikan lagi kepada keputusan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada 3 detik lagi. Baik, waktu habis, Saudara Calon Ketua Umum. Terima kasih atas respon yang telah disampaikan untuk merespon tanggapan dari Saudara Panelis 1. Kita bergeser ke sesi yang selanjutnya, yaitu ada sesi pertanyaan dari panelis yang kedua, Saudari Karina Erianti. Saudari Karina Erianti ini akan memberikan pertanyaan seputar SDM, hubungan eksternal, di luar dari PPI atau NGO lain berkaitan dengan visi misi dan proker. Mungkin kepada Saudari Karina Erianti untuk memberikan pertanyaannya selama 3 menit, dipersilakan dimulai ketika Saudari. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ketua Umum PPI Malaysia periode 2021-2022, Ketua BPU pemilihan untuk periode baru, dan juga sama para panelis yang lain, dan selamat malam juga buat Caketum kita Muhammad Askal. Oke, perkenalkan saya Karina Erianti. Jadi untuk saya ingin memberikan pertanyaan. Sebelumnya saya sudah membedah dari visi dan misi dari Caketum Askal, di mana saya meng-highlight misinya adalah menjadi sumber daya yang terbuka dan bermanfaat bagi banyak orang. Bisa saya simpulkan bahwasanya PPI Malaysia di sini bermanfaat bagi banyak orang, yang dimaksud adalah tidak ingin menjadi organisasi eksklusif atau bermanfaat bagi WNI di luar mahasiswa. Dan juga pengetahuan calon ketua umum, sejauh mana PPI Malaysia sudah berkontribusi dan ikut terlibat dalam membantu masyarakat awam. Dan juga selama masa menjabat, apa program yang ingin digalakkan oleh Caketum Askal untuk mempertahankan eksistensi PPI Malaysia di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Masih ada waktu, Saudari panelis 2, 1 menit 45 detik. Apakah cukup atau ingin memberikan pertanyaan tambahan? Cukup. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Saudari panelis 2 atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami berikan kesempatan untuk Saudara Calon Ketua Umum, Saudara Askal, untuk memberikan jawabannya selama 3 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Kak Karina atas pertanyaannya. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya untuk menjelaskan kembali kebermanfaatan yang akan saya bawa dari program kerja saya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, sejauh apa saya mengetahui dan sedalam apa saya mengetahui impact yang telah diberikan oleh PPI Malaysia sejauh ini, mungkin saya bisa katakan bahwa exposure saya di PPIM sendiri masih tidak sebanyak orang-orang yang seperti Kak Karina dan lain-lainnya. Tapi bisa saya katakan bahwa saya cukup tahu dan cukup mengenal banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan PPIM sejauh ini untuk membantu dan untuk memberikan manfaat kepada WNI yang ada di Malaysia. Seperti halnya, contohnya adalah Pusbaku, yang merupakan pusat bantuan hukum yang dibawahi oleh Departemen Hufox. Dan di masa kepemilinan saya jadi wakil ketua pun, saya waktu itu membawahi Hufox. Saya sempat menjadi supervisi mereka, dan saya ikut serta melihat bagaimana PPIM ini sangat bermanfaat sekali membantu WNI yang saat itu sedang kesusahan dalam bermasalah dalam hukum seperti itu. Lalu ada juga sanggar-sanggar bimbingan yang sudah dibuat oleh PPIM. Detailnya saya kurang tahu, tapi intinya saya memahami bahwa PPIM ini tangannya sudah begitu panjang menjamah warga-warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Dan untuk membahas apa saja yang akan saya lakukan, itu semua kembali lagi ke tadi program kerja yang saya sampaikan melalui maksimal, masa aksi optimal. Jadi di maksimal ini nanti kita akan menginisiasi semua elemen-elemen eksternal yang sekiranya dapat dilibatkan oleh PPI Malaysia. Dan ini juga yang merupakan sebuah visi saya, bahwa PPIM ini nantinya harus memperluas sayap kebermanfaatannya seluas mungkin. Jadi kalau ditanya untuk apa yang akan saya lakukan untuk memberikan manfaat yang besar, ya pertama, kalau misalnya kita punya program kerja yang sudah lama kita lakukan dari sebelum-sebelumnya, ya tentunya itu akan kita evaluasi dan kita akan improvisasi sebisa mungkin. Dan kalaupun nanti begitu di tengah jalan kita menemukan bahwa ada beberapa
peluang, beberapa kesempatan bagi kita untuk membuat sebuah program, membuat sebuah kegiatan yang ternyata bisa bermanfaat juga bagi WNI yang di luar sana, ya kenapa enggak gitu. Selama semua kegiatan-kegiatan itu dapat bermanfaat banyak bagi orang lain dan bukan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan politik. Seperti itu. Jadi menurut saya dengan program kerja unggulan yang saya canangkan ini, semua opportunity, semua unforeseen peluang-peluang unforeseen itu dapat terjamah, dapat dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Baik, masih ada waktu 10 detik, Saudara Askal. Cukup? Baik, untuk menambahkan saja, saya ingin menjalankan PPIM ini sebisa mungkin berdasarkan dengan keinginan pihak-pihak yang ikut serta dengan PPIM. Seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Calon Ketua Umum nomor urut 1, Saudara Askal. Kami berikan kesempatan untuk Saudari panelis 2 untuk memberikan respon terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh Calon Ketua Umum selama 3 menit, dimulai ketika Saudari panelis 2 berbicara. Oke, terima kasih Askal atas jawabannya. Saya ingin memberikan beberapa tanggapan mengenai jawaban yang telah diberikan oleh Caketum. Mengenai ada beberapa implementasi yang sudah dilakukan oleh PPI Malaysia sebelumnya dalam merangkul WNI ya, dan membantu WNI adalah Pusbakum. Perlu Caketum ketahui, Pusbakum itu dibuat ketika saya menjabat sebagai Wakil Koordinator Hukum dan Advokasi pada masa itu. Dan saya tahu betul ada kendala administrasi yang banyak dilewati ketika ingin Pusbakum itu benar-benar pada tahapan membantu, di mana mungkin merangkul WNI-nya untuk mengetahui kalau ada masalah Pusbakum adalah solusinya, dan juga bagaimana mereka mengisi form-form itu, dan kendalanya juga bukan dari sekedar WNI-nya saja tapi administrasi di atasnya ketika pengaduan itu harus disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti atas hukum, atas kepolisian di KBRI, dan itu tentunya tidak memerlukan masa yang cukup banyak untuk sampai ke tahap itu. Dan bisa nanti Caketum jelaskan sudah sejauh mana atau sudah seberapa banyak yang telah dibantu atau dibuat oleh Pusbakum ini sendiri ketika Caketum menjabat sebagai Wakil Ketua PPI tahun ini. Dan juga tadi saya meng-highlight mengenai meluaskan sayap selebar mungkin. Kalau boleh tahu seluas mana yang bisa Anda jangkau untuk merangkul WNI di Malaysia. Baik, cukup Saudari panelis 2, masih ada waktu 1 menit 20 detik. Oke, mungkin juga tambahan saya ingin program baru yang diusungkan oleh Caketum ketika Caketum terpilih menjadi Ketua Umum nantinya, kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Caketum sendiri untuk melebarkan sayap yang dimaksud tadi, supaya WNI itu tetap tahu eksistensi PPI Malaysia ketika mereka ada permasalahan atau apa, mereka juga mengetahui adanya PPI Malaysia yang siap membantu dan berkoordinasi kepada WNI kita di Malaysia. Terima kasih. Baik, 45 detik. Cukup atau ada tambahan? Dirasa cukup ya? Cukup, Oke, ya. baik. Terima kasih Saudari panelis 2, Saudari Karina Arianti atas respon yang telah diberikan. Kami berikan waktu kesempatan untuk Saudara Calon Ketua Umum, Saudara Askal, untuk memberikan respon kembali atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Saudari panelis 2. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi yang pertama, mungkin secara bahasa kasarnya kayak Fox di pengurusan ini udah ngapain aja gitu. Mungkin saya pribadi merasa bahwa saya kurang berhak untuk menyampaikan detailnya seperti apa, tapi yang saya pahami adalah sejauh ini dari Pusbakum sendiri selama masa pengurusan saya, di mana saya masuk agak sedikit telat dan artinya tidak banyak lah saya ikut serta di Fox sendiri, kurang lebih ada sekitar 2. Jadi kurang lebih itu yang saya ketahui, dan selebihnya mereka pun melaksanakan program kerja yang arahnya ke penyuluhan, ke pengedukasian terhadap dalam aspek hukum seperti itu. Lalu yang kedua, ya mungkin untuk yang pertama seperti itu saja. Lalu yang untuk pertanyaan berikutnya, apa yang akan dilakukan untuk menyebarluaskan, membentangkan sayap-sayap kebermanfaatnya? Ini bisa saya katakan lagi bahwa semua ini
jawabannya tetap satu tadi, program kerja yang saya canangkan tadi. Karena seperti ini, ibaratnya PPIM ketika ingin membuat sebuah program, itu adalah sebuah produk. Dapat dipahami ya, analoginya program kerja yang akan kita ciptakan adalah sebuah produk. Dan kita sebagai orang-orang yang menciptakan produk ini, tentunya kita tidak akan serta-merta membuat berdasarkan satu atau dua perspektif saja. Tapi tentunya kita harus melibatkan banyak stakeholder. Makanya tadi di program kerja unggulan saya cantumkan juga masa aksi optimal, di mana kita sebisa mungkin kita guide semua stakeholder yang ada di PPI Malaysia ini, di elemen-elemen masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, entah itu ormas-ormas, entah itu KBRI, entah itu KJRI, entah itu para pelajar. Jadi sebenarnya program kerja yang saya canangkan ini merupakan sebuah esensi untuk meningkatkan kualitas program kerja itu tadi. Jadi makanya kenapa program kerja ini kurang lebih seputar tentang manajemen dan lain-lain, karena menurut saya ini adalah sebuah fondasi seperti itu. Jadi untuk menciptakan delivery yang bagus, semua harus berdasarkan data yang bagus. Baik, waktu habis, Saudara Calon Ketua Umum. Terima kasih atas respon yang telah disampaikan untuk merespon tanggapan dari panelis 2. Kita bergeser ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi pertanyaan dari panelis 3, yaitu Saudara Andasmara. Kami berikan waktu kepada Saudara Andasmara untuk memberikan pertanyaannya kepada calon ketua umum selama 3 menit dimulai ketika Saudara panelis berbicara. Baik, terima kasih moderator. Izin para panelis, Bang Doni, Mbak Karina juga. Ini mungkin kita tadi udah fokus pembahasannya udah masuk ke dalam inti dari PPI Malaysia. Nah ini saya mungkin agak keluar sedikit gitu ya, tapi masih dalam lingkup PPI. Karena di dalam visi misi kemudian esai yang diberikan kepada saya dan proker juga, saya nggak lihat nih Mas Caketum Askal keluar dari PPI Malaysia. Dalam artian PPI itu nggak cuma PPI negara nih, PPI Malaysia. PPI itu ada PPI dunia, ada PPI kawasan, dan kita punya PPI negara lain. Jadi kita punya banyak rekan, kita punya banyak organisasi yang setara, kita punya banyak kesempatan, banyak program yang bisa kita lakukan harusnya bersama dengan organisasi tersebut yang masih dalam satu lingkup gitu. Karena nanti perannya Mas Askal di sini bukan hanya untuk mengatur dalam negerinya aja, tapi sebagai representasi nih, representasi dari PPI Malaysia, dari warga kita nih, warga masyarakat kita nih PPI Malaysia, untuk keluar ke PPI dunia, kemudian ke PPI yang lain juga gitu. Tapi saya nggak melihat adanya program ataupun hal-hal yang spesifik ke arah sini gitu. Nah, masuk ke dalam pembahasan pengembangan sumber daya manusianya, kalau kita bahas di PPI dunia, ada program misalnya namanya IGI, yaitu Indonesian Global Talent, kalau nggak salah. International Global Talent, kalau nggak salah itu untuk memberikan kesempatan ke teman-teman yang di luar negeri gitu kan, untuk kemudian balik ke Indonesia, diberikan kesempatan magang ke BUMN dan perusahaan lain, dan pokoknya banyak program yang tujuannya dan fokusnya adalah untuk ke pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi saya mungkin pertanyaan singkatnya, apa nih rencana nih dari Mas Askal gitu kan, yang mungkin lebih daripada yang PPI sebelum-sebelumnya gitu, yang kita mungkin nggak secara aktif bekerja sama dengan PPI luar, misalnya seperti itu. Apakah ada rencana ke situ? Kemudian mungkin boleh dijelaskan pandangannya terhadap apa yang tadi saya jelaskan. Itu aja, moderator. Terima kasih. Baik, Saudara Andas, masih ada waktu Bang? 50 detik lagi, dirasa cukup? Oke, baik. Terima kasih Saudara Andas atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan untuk Saudara Calon Ketua Umum, Saudara Askal, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Saudara panelis 3 selama 3 menit. 3 menit dimulai ketika Saudara Calon Ketua Umum berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih Bang Andas atas, saya menganggap itu sebagai masukan dan nasihat yang akan saya pegang teguh tentunya. Jadi seperti yang saya cantumkan juga di esai, bahwa PPI Malaysia ini merupakan sebuah organisasi yang human capital dan segala resource-nya sangat-sangat banyak dan sangat memadai. Dan di satu sisi PPM juga merupakan sebuah organisasi yang degree of freedom ini sangat luas. Jadi mungkin tadi saya sangat sedikit menyinggung bahwa PPM ini juga nantinya bisa dikembangkan lagi dan pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan PPI lain seperti PPI di luar negeri dan PPI dunia dan lain sebagainya. Dan kalau berbicara tentang kolaborasi yang tadi Bang Andas sampaikan, kayak kita bisa melihat contoh kasarnya adalah dari program kerja unggulan yang saya cantumkan tadi, Let's Go PPIM, Les sertifikasi barang organisasi PPIM. Ini merupakan sebuah
program yang fundamental kurang lebih sama seperti yang tadi Bang Anda sampaikan. Yang dimana pada akhirnya harapan kita dengan workshop-workshop yang disediakan oleh PPIM ini nggak hanya bermanfaat buat mereka mendapatkan wawasan, buat para pelajar sehingga mereka punya wawasan yang lebih luas, mereka bisa diasah lagi kemampuan soft skillnya berdasarkan minat mereka. Seperti contoh, saya mengambil contoh realnya mungkin dari pengembangan website. PPM ini kan sampai saat ini sempat terkendala waktu itu dalam mengembangkan website. Nah, saya berpikir bahwa sebenarnya kita bisa mengembangkan website sendiri dengan catatan kita dididik dengan benar, kita mendapatkan pelatihan yang adequate dan mencukupi, sehingga pada akhirnya nanti harapannya PPM sendiri bisa menciptakan website sendiri. Dan pada akhirnya dari sertifikasi yang kita miliki, harapannya adalah bisa kita extend lagi sampai akhirnya nanti bisa kita kita buat channel lagi ke perusahaan-perusahaan di luar sana, kita bisa mempromot lagi dengan kehadiran mereka yang sudah bersertifikasi seperti itu. Jadi, tapi baik lagi, sebelum kita semua bisa sampai up to that extent, gitu, yang saya ingin fokuskan pertama kali adalah penguatan internalnya dulu. Karena tidak mungkin PPM ini nantinya akan bisa melejit keluar sebelum kita dari segi manajemen semua terukur. Makanya tadi saya sudah menyiapkan juga ada Magistri, manajemen strategis, ada juga Cermat, Center of Measurement and Analytics, di mana kita nantinya akan berkolaborasi dalam internal dulu, bagaimana cara kita membuat sebuah manajemen dan sebuah perencanaan yang terstruktur, rapi berdasarkan data. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih saudara calon ketua umum. Masih ada waktu 25 detik. Apakah izin menambahkan? Oke, baik. Saya ingin menambahkan saja, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa kita ingin berbanyak berdiskusi dengan stakeholder, dan dalam konteks ini pun bisa kita katakan bahwa PPID dan seluruh aspek lembaga-lembaga yang mungkin bisa berkaitan dengan PPM itu merupakan stakeholder yang harusnya nanti kita bisa guide. Dan itu semua akan tercapai dengan manajemen yang baik di awal. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara calon ketua umum. Kami persilakan kepada saudara Andasmara selaku panelis 3 untuk memberikan respon terkait jawaban yang telah diberikan saudara calon ketua umum. Selama 3 menit dimulai ketika saudara panelis berbicara. Oke, jadi sebenarnya jawabannya sih oke ya, karena sesuai dengan program kerja yang udah dicanangkan sama Mas Askal. Cuma memang tadi seperti saya jelaskan di awal gitu ya, karena kan ini posisinya saya sebagai masih ini ya, ada jabatan di dalam PPI Dunia. Jadi memang saya melihat sangat sedikit kerjasama yang dimulai dari PPI negara gitu untuk inisiasi dari PPI negara antar PPI negara untuk kerjasama sebuah program gitu. Padahal kalau kita lihat nih sekarang harus lihat juga bahwa kita ini udah di luar negeri gitu. Tadi kalau Mas Askal nyebut PPI yang di luar atau organisasi di luar, kita juga udah di luar negeri gitu. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai organisasi yang juga di luar. Sehingga kalau nanti kita ini kerjasama nih gitu kan ya, Mas Askal dalam membuat program segala macam, emang benar bahwa manajemen itu perlu baik, bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam PPI-nya baik gitu. Tapi harus mulai melihat lebih jauh juga gitu. Nah, selama 5 tahun kebelakangan pun kita nggak ada inisiasi yang lebih tinggi untuk ke organisasi yang setara dulu deh sama-sama PPI. Misalnya yang dekat dalam ASEAN, ada PPI Singapura, ada PPI Thailand, ada PPI Sri Lanka masih ya, intinya ada gitu PPI atau organisasi setara yang kita bisa kerjasama bersama dengan mereka untuk bertumbuh kembang gitu. Jadi daripada gitu ya istilahnya Mas Askal nih dalam membuat program khusus, oke kita fokus ke dalam, kapan keluarnya kan gitu. Karena tadi saya bilang fungsi utama dari Mas Askal ini selain dari mengawasi PPI negaranya juga memiliki fungsi, bukan fungsi ya sebutannya, peran untuk representasi kita nih warga mahasiswa luar negeri yang berada di Malaysia untuk juga berkompetisi di dunia lah bahasanya gitu. Seenggaknya gitu kan dalam kawasan kita PPI-nya dulu gitu. Jadi kalau bisa mungkin dalam nanti tanggapannya Mas Askal sekali lagi ada sedikit gambaran yang lebih konkret gitu ya dalam nanti perannya Mas Askal nih sebagai representasi PPI Malaysia ke luar dari PPI Malaysia. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Cukup moderator. Mas Hanif. Baik,
Mohon maaf, ini sepertinya koneksi saya agak sedikit terganggu. Baik, sudah. Oke, Ada siap. berapa menit tadi, Masih ada waktu sebenarnya tadi moderator? Bang Anas, Oke, 47 tambahin detik dikit. lagi. Oh, boleh. Silakan. Oke, jadi sebelum saya ditegur sama mungkin ketua-ketua PPI sebelumnya, emang sudah ada inisiasi ya. Mungkin Mas Askal mungkin harus istilahnya diskusi juga banyak dengan ketua-ketua PPI sebelumnya, PPI Malaysia sebelumnya, bahwa memang sudah ada inisiasi sebelumnya untuk keluar gitu, ke PPI negara lain. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan atau ya mungkin Mas Askal bisa kasihlah gambaran singkat kira-kira dalam hal topik ini seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, baik. 18 menit lagi, 18 detik lagi cukup, Bang? Cukup ya? Oke, baik. Jika dirasa cukup, terima kasih saudara panelis 3 atas respon yang telah disampaikan. Kami berikan juga kembali respon atas tanggapan yang telah disampaikan oleh saudara panelis kepada calon ketua umum. Selama 2 menit dimulai kepada saudara calon ketua umum. Baik, terima kasih Bang Andas. Lagi-lagi saya merasa bahwa Bang Andas ini benar-benar menyampaikan nasihat yang sangat-sangat bermanfaat nantinya seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika kita mulai kepengurusan kita nanti, mungkin beberapa hal pertama yang bakal kita lakukan adalah banyak berdiskusi dengan Bang Andas. Seperti itu. Dan kembali lagi ke konteks pertanyaan tadi, seperti yang saya sampaikan, mungkin kalau misalnya kita berbicara dari segi program kerja unggulan yang saya sampaikan, yang paling relevan dan paling mungkin untuk dilaksanakan melibatkan PPI di luar negeri seperti PPI yang tadi disebutkan di Asia, di negara Asia adalah LESGO PPIM tadi, sertifikasi barang organisasi. Mungkin dari situ kita bisa bisa membuat semacam workshop yang melibatkan banyak PPI di dunia, dan juga dari situ nanti pada akhirnya kita menjadi sebuah platform untuk channeling di mana kita pada akhirnya bisa kerja yang nggak hanya cuma di Malaysia tapi mungkin bisa di luar negeri, dari perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Dan kalau berbicara tentang langkah seperti apa yang akan dilakukan, ya itu tadi sampai saat ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya di sini berusaha untuk serelevan mungkin, dan mungkin setelah nantinya insya Allah saya terpilih, yang kita perlu lakukan adalah itu tadi, dengan maksudnya seperti ini Bang, dengan kita memiliki manajemen yang bagus, artinya kita bisa melihat peluang-peluang seperti yang Bang Andas tadi sampaikan itu, dan pada akhirnya nanti kita bisa melihat manfaat-manfaat dan peluang-peluang itu. Jadi setelah kita melihat peluang itu, barulah kita bisa menginisiasi itu. Makanya itu juga yang tadi saya sampaikan, penting banget bahwa kita ini harus bisa sangat terbuka, sama seperti yang misi saya canangkan ini, terbuka dan bersinergi, memaksimalkan seluruh peran PPI kampus, dan nggak cuma PPI kampus, tapi semua elemen dan semua stakeholder yang berkaitan dengan PPI Malaysia. Baik, waktu habis. Terima kasih atas respon untuk tanggapan dari saudara panelis 3 ya, tadi oleh calon ketua umum. Kita bergeser ke sesi yang selanjutnya. Sesi pertanyaan dari para panelis sudah berakhir, dan kini kita bergeser kepada sesi tanya jawab dari para audiens yang berada di dalam Zoom, dikarenakan tidak jadi untuk live YouTube ya. Jadi hanya pertanyaan di dalam Zoom saja yang telah diberikan kepada username kotak pertanyaan, dan sudah diberikan kepada saya pertanyaannya untuk saya bacakan. Mungkin ini sudah ada yang masuk pertanyaan pertama dari audiens dalam Zoom. Mungkin boleh disimak dengan baik saudara calon ketua umum. Berdasarkan visi dan misi dan esai saudara, saya ingin mengkonfirmasi apakah ide tersebut orisinil buah pikir dari saudara sendiri. Jika benar, seberapa yakin saudara jika ide dan gagasan Anda akan diterima serta memenuhi keresahan oleh pengurus dan seluruh pelajar Indonesia di Malaysia, yang mana menjadi konstituen Anda untuk bertanggung jawab? Jika tidak, seberapa jauh upaya saudara dalam merumuskan ide ini? Baik, mungkin bisa dipikirkan jawabannya terlebih dahulu selama 30 detik mungkin ya. Jika sudah, kami berikan waktu selama 2 menit. Baik, terima kasih. Sudah siap? Oke.
boleh. Oke, baik. Berbicara tentang konteksnya pertanyaan tadi, bahwa apakah ini Oke, sorry, ini mungkin saudara Askal ya, soal ketua umum putus-putus koneksinya atau saya? Saya bisa dengan 100% Oh, dari yakin jawab saudara bahwa Cakatum ya sepertinya. ini adalah orisinil dari saya sendiri. Karena sebelum pada akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar menjadi Saudara BPM Askal? adalah yang saya lakukan adalah saya membaca 3 LPJ dari 3 tahun terakhir. Mungkin bisa diulang jawabannya karena suaranya putus-putus ini sebentar. dari Cakatum. Halo? Iya? Oke, sekarang bagaimana? Masih putus-putus sedikit sih. Mungkin coba di ini koneksinya. Oke, sebentar. Oke, sekarang gimana? Oke, sudah cukup lebih jelas. Mungkin boleh diulang ya jawabannya selama 2 menit. Silakan. Baik, pertanyaannya menurut saya cukup menantang sekali yang bertanyakan apakah orisinil apa enggak ini saya. Dan bisa saya katakan 100% bahwa ini adalah orisinil dari saya sendiri karena ini semua pertama berangkat dari rasa penasaran saya dan rasa keinginan saya untuk memaksimalkan potensi PPIM, gak cuma PPIM tapi diri saya sendiri. To be honest, memang semua berangkat semua dari awalnya dari saya sendiri juga, bahwa saya ingin memanfaatkan sisa waktu terakhir saya di di masa S1 saya ini untuk bisa mengaktualisasi diri lebih jauh lagi dan juga untuk memanfaatkan potensi PPIM yang ada. Karena sebelumnya seperti ini. Sebelum saya mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum, yang saya lakukan adalah saya berusaha sebisa mungkin mengetahui apa yang terjadi di PPIM. Dan mungkin kawan-kawan semua tahu bahwa PPIM belakangan ini mendapat banyak masukan dan evaluasi yang terlepas dari siapa yang salah, tapi cukup banyak evaluasi-evaluasi yang telah disampaikan baik dari PPI kampus maupun dari anggota PPIM itu sendiri, bahwa artinya banyaklah yang harus dibenahi sebelum akhirnya kita bisa melejit seperti itu. Dan untuk yang saya sampaikan tadi, sebelumnya saya membaca LPJ dan saya berusaha hanya melakukan skimming sedikit. Saya mencoba cari keyword-keywordnya, yakni tentang kendala, dan hampir bisa dipastikan saya menemukan di setiap LPJ dari 3 tahun terakhir bahwa semua kendalanya itu sama, yaitu manajemen yang kurang, sehingga pada akhirnya output yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, artinya adalah yang saya yakini dan saya benar-benar percaya diri adalah bahwa ketika kita berhasil memanage semua dari awal dengan baik dan benar, yang dimana itu menjadi sebuah komitmen saya dan tim nantinya, serumit apapun pada akhirnya itu semua bisa kita laksanakan seperti itu. Pas nanti entah mungkin karena kita lebih banyak fokus merapikan manajemen sehingga pada akhirnya mungkin program kerja yang dihasilkan tidak begitu banyak, tapi insya Allah dengan manajemen yang bagus, program kerja ini memiliki kualitas yang sangat baik. Baik, waktu sudah habis calon ketua umum. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita bergeser ke pertanyaan yang selanjutnya dari teman-teman yang ada di dalam Zoom. Oke, melihat dari jawaban Anda selama sesi pertanyaan, apa yang dapat Anda lakukan dan janjikan untuk menjaga kinerja Anda di tengah banyaknya proker dan goals organisasi selama jika menjabat sebagai Ketua Umum PPIM 2022-2023? Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin jika ingin berpikir, kita berikan waktu selama 30 detik mulai dari sekarang untuk berpikir, dan jika sudah berpikir, 2 menit untuk menjawab dimulai ketika saudara nanti berbicara. Baik, ya tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi PPIM pada akhirnya ketika dihadapkan dengan program kerja yang banyak dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, balik lagi mungkin
semua audiens di sini agak sedikit bosan lagi ngedenger ya. Baik lagi ke manajemen. Dan dari manajemen itu sendiri kita bisa nantinya bisa melihat bagaimana sih relevansi dan realisasi dari program kerja yang akan disampaikan. Nah, makanya juga kita memiliki satu program kerja yakni Cermat, Center of Measurement and Analytics. Itu merupakan sebuah tim khusus nanti yang akan dibawahi Pusdatin yang berfungsi sebagai tim penganalisa, tim review, tim evaluasi dari setiap program kerja yang pertama yang sudah dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan oleh di pengurusan ini. Jadi pada akhirnya adalah sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita harus meyakinkan dulu bahwa apakah program kerja yang akan dicanangkan ini realistis untuk dilaksanakan atau enggak, dan kira-kira ketika misalnya dihadapkan bahwa program kerja ini tidak realistis untuk dilaksanakan, apakah kira-kira bisa disisipkan dengan program kerja yang lainnya. Jadi pada akhirnya kita tidak lagi berfokus pada kuantitas program kerja, tapi kualitas dan efektivitasnya. Dan untuk memaksimalkan efektivitas dan kualitas program kerja itu sendiri, makanya kita ciptakan Cermat, Center of Measurement Analytics, di mana sebelum kita mulai program kerja itu sendiri, nantinya kita akan berusaha untuk mencari data-data kira-kira seberapa efektif dan seberapa bermanfaatnya program kerja yang akan dilaksanakan nanti. Seperti itu. Baik, masih ada waktu 15 detik, Saudara Calon Ketua Umum. Iya, Cukup? sedikit tambahan, karena itu tadi untuk memberikan produk yang bagus, kita harus paham betul requirement dan semua spesifikasi yang sesuai dengan harapan dari banyak orang atau stakeholder dalam konteks ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Calon Ketua Umum. Diingatkan kembali untuk teman-teman audiens yang akan memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan secara personal chat direct di dalam Zoom kepada username kotak pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut akan disaring terlebih dahulu ya, teman-teman audiens, untuk ditanyakan kepada calon ketua umum. Jika dirasa pertanyaan yang diberikan oleh audiens mungkin terlalu menyinggung personal atau melanggar kode etik dan sebagainya macam, tidak akan oleh moderator tanyakan seperti itu. Jadi kami sebagai panitia dan juga moderator berhak untuk memilih pertanyaan yang dapat dikeluarkan dalam uji kelayakan publik. Seperti itu. Oke, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari panitia ada laporan bahwa dari saudari panelis ya, Karina Erianti, panelis 2 ingin memberikan pertanyaan tambahan karena beliau juga sebagai audiens juga di dalam Zoom ini. Dipersilakan kepada Saudari Karina. Oke, terima kasih sebelumnya kepada tim BPU dan juga moderator atas kesempatannya untuk memberikan saya sedikit waktu lagi untuk memberikan beberapa pertanyaan ya. Izin, mungkin tadi saya membahas masalah eksternal yang di luar PPI Malaysia. Ini kembali lagi kepada pemfokusan kepemimpinan, di mana biasanya kita mendengar maksudnya kita biasa sering mendengar ada pengotakan mahasiswa baik itu dari wilayah sentral, utara, selatan, Sabah, Sarawak dan lain hal. Dan mungkin setahu saya ketua umum yang datang dari wilayah utara itu ada di tahun 2015, berarti setelah 6 tahun ini ketua umum berasal dari sentral. Nah, bagaimana Caketum, sistem yang ingin Caketum jalankan ketika berhasil naik nanti, pusatnya berarti Ketum kan berasal dari utara gitu. Bagaimana sistem yang ingin Caketum jalankan untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di area sentral, dan juga bagaimana Caketum mengatasi untuk koordinasi-koordinasi yang biasanya PPI Malaysia lakukan dengan KBRI. Dan juga untuk yang kedua, kalau saya boleh tahu, seharusnya malam ini adalah kegiatannya debat antara 2 calon ketua umum, di mana saya diberitahu pada last minute bahwasanya menjadi calon tunggal, menjadi uji kelayakan publik. Saya kalau tidak keberatan Caketum, saya ingin meminta tanggapan Caketum, mungkin apa yang membuat lawan Caketum ini mundur dari pencalonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Karina Erianti.
Mungkin bisa difikirkan terlebih dahulu untuk saudara catat untuk memberikan jawabannya. Tapi di tag itu karena saya sebagai moderator, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, jika dirasa calon ketua umum tidak ada kapasitas untuk menjawab, tidak apa-apa, dipersilakan bilang saja tidak ada kapasitas untuk menjawab. Tapi jika ada, dipersilakan untuk menjawab. Seperti itu. Silakan kepada calon ketua umum, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Pertama, saya ingin menanggapi yang tentang bagaimana saya mengkonsolidasi banyak orang dan bagaimana saya konsolidasi dengan pihak-pihak luar dari PPM. Simpelnya seperti ini ya. Pertama, kita kan berada di tahun yang dimana semua bentuk teknologi informasi itu sangat advance. Artinya seperti ini. Sebisa mungkin saya akan coba usahakan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi ini. Dan kalaupun nanti pada akhirnya mengharuskan saya untuk datang atau misalnya mengharuskan untuk menentukan peletakan kegiatan-kegiatan. Baik lagi ke urgensi tujuannya. Kalau misalnya posisinya harus berada di mau nggak mau di sentral, dan ketika misalnya saya berada di posisi yang dimana saya tidak bisa untuk datang sana, dan itu kan makanya ada fungsinya wakil dan delegasi-delegasi lainnya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan itu sebenarnya terkait mobilisasi dari segi komunikasi kita tidak ada kendala karena kita punya teknologi, tinggal hanya bagaimana kita mengefisiensi dan memaksimalkannya. Lalu untuk masalah mobilisasi itu baik lagi tergantung dengan urgensi dan objektif dari apa yang akan kita lakukan. Lalu untuk pertanyaan kedua, sebenarnya saya di sini agak cukup heran sebenarnya karena pertama ini seharusnya pertanyaan yang ditujukan langsung oleh calon ketua umum yang satunya lagi, bukan pada saya, karena di sini posisinya saya tidak ada hubungannya dan saya rasa yang lebih berhak untuk memberikan jawaban adalah saudara Hafiz sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih saudara calon ketua umum. Ada 20 detik lagi, cukup atau ingin menambahkan? Cukup ya mungkin ya, 13 detik lagi. Oke, baik. Terima kasih saudara calon ketua umum. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk kepada panitia, username kotak pertanyaan. Mau tanya, apa terobosan riset yang bakal dilakukan oleh ketua umum nanti? Indikator berkualitas dari program itu menurut ketua umum apa? Dan 2 menit ketika Anda berbicara. Baik, kalau berbicara tentang indikasi keberhasilan, tentunya itu akan dikembalikan lagi ke setiap program kerja yang dicanangkan, entah seperti mungkin yang mereka canangkan adalah indikasi keberhasilan adalah tentang bagaimana survei atau feedback dari seluruh peserta yang tergabung seperti itu. Dan pada akhirnya nanti itu semua yang akan mengevaluasi, yang akan mengolah dan mengevaluasi adalah tim cermat tadi, Center of Measurement and Analytics. Mungkin di beberapa kampus juga sudah diterapkan ya, konsep di mana selain adanya pihak pengajar, ada pihak asesor untuk para pengajar dan KBM yang berlangsung. Jadi artinya cermat ini posisinya seperti lembaga yang bukan lembaga, seperti tim yang mengakses dan mengevaluasi kinerja dari setiap program kerja yang ada, seperti itu. Jadi untuk indikasi keberhasilan sendiri, yang pertama adalah bagi saya sendiri, yang penting semua itu terukur, semua itu jelas, semua itu ada objektifnya, dan semua itu nggak ngawang-ngawang. Jadi dalam artian adalah semua indikator keberhasilan itu harus berdasarkan, harus ada relasinya dengan apa yang di objektif yang dari setiap program kerja itu, dan pada akhirnya nanti kita bisa evaluasi entah itu dalam berupa kuesioner angka, entah itu dalam berupa feedback, berupa survei, masukan dari peserta, seperti itu. Jadi bisa saya tegaskan lagi, semua kembali lagi ke bagaimana program kerja itu dibuat, objektifnya seperti apa. Nanti ketika sudah dilaksanakan, untuk mengukur keberhasilannya, tim cermat ini yang akan membantu mengevaluasi dan mengakses berdasarkan objektif yang telah ditetapkan sebelumnya oleh panitia program kerja, seperti itu. Baik, terima kasih saudara calon ketua umum atas jawabannya. Kita bergeser ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini sudah pertanyaan yang ke-5 berarti ya, dari sesi pertanyaan dari para audiens pada malam hari ini. Oke,
berdasarkan diskusi kelayakan ini, Anda sangat menekankan kepada manajemen yang perlu diperbaiki. Mengingat diskusi yang membahas manajemen internal dan eksternal atau organisasi setara, mohon berikan penjelasan singkat dan konkret bagaimana timeline kinerja Anda mulai dari membenahi internal dan eksternal secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pertanyaan kepada panitia karena ini uji kelayakan, pertanyaan yang timbul bagaimana sih layaknya atau tidak calon Waketum. Terima kasih. Mungkin bisa Mohon maaf dipikirkan untuk yang terlebih. pertanyaan kedua, boleh tolong diulang? Ini mungkin pertanyaan kepada panitia ya ini ya, atau kepada calon ketua umum nih. Pertanyaannya timbul bagaimana sih? Mungkin pertanyaan yang pertama dulu deh, yang tadi. Mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu. Ini mungkin pertanyaan untuk panitia. Baik, langsung aja ya. Boleh, boleh. Oke, tentunya untuk berbicara masalah timeline, diusahakan sekali, saya sangat mengusahakan bahwa di 1-2 bulan pertama, yang pertama kita akan melaksanakan rapat perencanaan strategis, di mana ini semua diisi oleh orang-orang yang dengan posisi strategis, dalam artian adalah BPH dan kor-kor yang berkaitan untuk mencanangkan dan merancang kira-kira penempatan program kerja ini akan seperti apa, dan nanti pada akhirnya outcome yang akan dibawa itu apa. Jadi di perencanaan strategis ini, makanya tadi yang saya sampaikan di misi saya harus sistematis dan inovatif. Jadi sebisa mungkin di perencanaan strategis ini semua harus benar-benar terukur dan terlihat outcome-nya seperti apa, dan penjabaran secara timeline-nya pun harus jelas. Itu di 2 bulan pertama, 2-3 bulan pertama. Lalu yang kedua, perencanaan taktis ini pun juga harus diinisiasi. Jadi setelah kita dari orang-orang yang memiliki posisi strategis sudah menempatkan mengkotak-kotakan, mengalokasikan program kerja, timeline untuk program kerja yang akan dilaksanakan, semua departemen, semua bidang-bidang yang terkait itu mereka harus bisa merencanakan taktisnya seperti apa, karena dari perencanaan strategis ini kita hanya memberikan gambaran secara kasar, secara overview, tapi di perencanaan taktis ini nantinya akan lebih into dengan hal-hal yang berkaitannya agak sedikit dengan teknis, tapi tidak begitu teknis juga. Lalu nanti pada akhirnya strategi yang akan dilaksanakan adalah perencanaan operasional. Jadi setelah strategis secara overview, lalu ada perencanaan teknisnya seperti apa, yang terakhir adalah perencanaan operasional, di mana ini semua erat kaitannya sama masalah teknis, seperti contohnya pembuatan surat, pembuatan menginisiasikan dan mobilisasi panitia seperti itu. Jadi kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Saudara Calon Ketua Umum. Untuk pertanyaannya tadi setelah saya baca lagi dan berdiskusi dengan panitia, ini pertanyaan untuk panitia, jadi mungkin panitia yang mendapat pertanyaan bisa menjawab langsung kepada audiens yang menjawab ya. Karena itu panitia yang ditujukan untuk panitia, seperti itu. Atau panitia ingin menjawab langsung di Zoom juga persilakan mungkin kalau langsung. Bagaimana dari tim BPU? Atau sudah dijawab di chat box, di chat Zoom-nya? Mungkin boleh lanjut agenda selanjutnya, Kak, soalnya Oke. memang tidak ada sesi untuk ke panitia. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Saudara Calon Ketua Umum atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan dari para audiens. Sesi pertanyaan sudah berakhir karena sudah ada 5 pertanyaan total berarti ya untuk ditanyakan kepada Saudara Calon Ketua Umum. Untuk sesi selanjutnya kita bergeser ke sesi foto bersama. Saya serahkan kepada operator untuk memimpin berjalannya sesi foto bersama. Oke, kita akan mengadakan sesi foto bersama dan ada beberapa slide. Teman-teman boleh siapkan senyum terbaiknya, nanti saya akan hitung 1-3. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Mungkin teman-teman yang belum open cam, boleh open cam dulu.
open cam, dan ada background dari BPU. Oke, saya ulang yang slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tim operator atas sesi foto bersamanya. Dengan ini sesi uji kelayakan publik calon ketua umum PPI Malaysia periode 2022-2023 telah berakhir untuk sesi yang pertama ya. Dan bakal ada juga sesi yang kedua untuk debat yang uji kelayakan publik yang kedua pada tanggal 10 Desember 2022 di jam yang sama yaitu 20.30 sampai 22 waktu Malaysia di Zoom Cloud Meetings juga. Nanti mungkin bakal diinformasikan lebih lanjut oleh tim Badan Pemilihan Umum PPI Malaysia terkait infonya. Baik, dengan ini saya Hanif Lazuardin Herman selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Kalau begitu kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk itu saya selaku pembawa acara meminta maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan ketika memandu acara, mohon untuk dimaklumi. Saya Alia Altasia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah boleh live ya? Oke, Iya, terima kasih. dipersilahkan live ya untuk teman-teman jika ingin live dari ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Caketum, sukses BPU. Terima kasih Terima banyak. kasih izin live ya. Terima kasih kesempatannya ya. Terima kasih. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Panitia boleh stay paling ya atau gimana? Oke. Panitia masih di sini semua kan ya? Kak Sofina, mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Atau kita ganti platform aja ya ke Google Meet? Boleh, Kak. Iya, sepertinya lebih baik gitu ya. Yaudah kalau gitu kita ganti platform ya, kawan-kawan. Kak, ini recordingnya udah di stop belum ya? Oh. Iya, boleh di stop dulu recordingnya.